Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Maharani, NIM 2301100044 dari kelas 4A akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Model Pembelajaran Nested untuk Pengembangan Kompetensi Kognitif dan Afektif Siswa Sekolah Dasar. Yang pertama yaitu ada pendahuluan model pembelajaran terpadu tipe nested atau bersarang. Merupakan pendekatan yang menggabungkan materi pelajaran dengan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial dalam satu kerangka pembelajaran yang saling berlapis. Dalam model ini, topik utama disajikan terlebih dahulu sebagai kerangka besar, kemudian diikuti oleh pengembangan subtopik yang lebih spesifik dan mendalam, sehingga menciptakan sarang konsep yang saling terhubung. Tujuan utamanya adalah memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memfasilitasi perkembangan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi siswa secara simultan. Yaitu, model pembelajaran tipe nested adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai keterampilan dalam satu proses pembelajaran yang terstruktur. Dalam model ini, pembelajaran dimulai dengan topik utama sebagai kerangka besar, lalu dikembangkan menjadi subtopik yang lebih mendalam dan saling berkaitan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir, sikap, dan keterampilan siswa secara bersamaan, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan praktis. Pendekatan ini membantu siswa memahami materi secara menyeluruh dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta kerjasama. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang membahas model pembelajaran nested, khususnya dalam konteks pendidikan dasar. Nah, penelitian ini tidak melibatkan responden secara langsung, karena bersifat deskriptif dan berbasis dokumen. Setiap referensi dijadikan sebagai sumber data yang merepresentasikan pandangan dan temuan dari berbagai peneliti. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang efektivitas model nested dan bagaimana model tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya ada kajian teori. Secara teoritis, model nested selaras dengan pendekatan konstruktivis, di mana siswa membangun pemahaman melalui hierarki pengalaman belajar. Fogarty menekankan pentingnya kesinambungan tugas atau sequenced test untuk menciptakan kesinambungan konsep yang menjadi landasan nested dalam mengatur aktivitas pembelajaran secara berlapis. Hal ini juga sesuai dengan teori scaffolding Vygotsky, di mana guru bertindak sebagai pendukung yang membantu siswa berpindah dari pemahaman dasar ke tingkat yang lebih kompleks. Jadi, dalam mode nested secara teori, sejalan dengan pendekatan konstruktivis yang menekankan bahwa pemahaman siswa terbentuk melalui pengalaman belajar yang tersusun secara bertahap. Dalam pendekatan ini, pembelajaran dirancang secara berlapis, dimulai dari konsep dasar hingga ke pemahaman yang lebih mendalam. Fogarty menyoroti pentingnya penyusunan dengan secara berurutan agar tercipta kesinambungan konsep yang kuat. Ini menjadi dasar dalam penerapan model nested, di mana setiap aktivitas pembelajaran saling terhubung dan membentuk alur yang logis. Pendekatan ini juga mendukung teori scaffolding dari Vygotsky, yang menyatakan bahwa guru berperan sebagai pendamping yang memberikan bantuan sementara agar siswa mampu berkembang dari tahap pemahaman awal menuju tingkat berpikir yang lebih kompleks. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan, langkah awal dalam penerapan model nested adalah identifikasi tema sentral yang relevan dengan kehidupan siswa dan dapat mengakomodasi berbagai mata pelajaran. Misalnya, tema siklus air dapat mencakup kompetensi dari mata pelajaran IPA, matematika, dan bahasa Indonesia. Setelah tema ditentukan, guru-guru dari berbagai mata pelajaran berkolaborasi untuk merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terpadu yang membuat tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian, materi, metode, dan evaluasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran.
Nah, jadi langkah pertama dalam penerapan model pembelajaran nested adalah menentukan tema utama yang dekat dengan kehidupan siswa dan bisa mencakup beberapa mata pelajaran. Contohnya, tema seperti siklus air dapat digunakan untuk mengaitkan materi dari IPA, matematika, dan bahasa Indonesia. Setelah tema dipilih, para guru dari berbagai mata pelajaran bekerja sama untuk menyusun RPP terpadu. RPP ini mencakup tujuan pembelajaran, indikator keberhasilan, materi, metode, dan evaluasi yang disesuaikan dengan karakteristik setiap mata pelajaran yang terlibat. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan kajian literatur yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran terpadu tipe nested di sekolah berhasil memfasilitasi integrasi konsep dan keterampilan lintas mata pelajaran secara sistematis melalui lapisan-lapisan aktivitas berurutan, sehingga siswa memperoleh pemahaman konseptual yang holistik sekaligus menumbuhkan sikap positif seperti tanggung jawab dan kerjasama. Implementasi berlapis yang dimulai dari eksplorasi konsep hingga evaluasi dan penciptaan karya membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, analisis, sintesis, serta evaluasi sesuai taksonomi Bloom. Sementara pengalaman kolaboratif dalam tugas kelompok menginternalisasi nilai empati, toleransi, dan motivasi intrinsik. Desain asesmen holistik pada setiap lapisan memastikan bahwa perkembangan kognitif dan afektif siswa dinilai secara seimbang, menjadikan nested sebagai pendekatan yang komprehensif untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan konseptual. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.